A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qabulul ibadah, diterimanya ibadah seorang hamba. Pada dasarnya ibadah itu terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang khusus yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, murni dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia bersifat umum. Pada dasarnya ibadah itu diterima jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Dan adapun syarat diterimanya ibadah mahdhah, ibadah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala perintahnya, yakni ada 3 syaratnya. Yang pertama syaratnya yaitu niatnya harus ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah ibadah tersebut disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian syarat yang ketiga bahwa ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika terpenuhi 3 aspek ini, maka ibadah mahdhah, ibadah yang murni atau khusus ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat diterimanya ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak dirinci perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhah memiliki 2 syarat agar diterimanya ibadah tersebut, diterima sebagai amal yang soleh. Yang pertama syaratnya yaitu niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amal yang ia kerjakan, ibadah yang ia kerjakan harus berupa perbuatan yang baik dan tidak boleh berupa perbuatan yang buruk. Yang jika niatnya telah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan amalnya berupa amal yang terpuji lagi bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya maupun dirinya sendiri, maka insyaallah ibadah ghairu mahdhah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam.